Hai, kembali lagi bersama saya Miss Sari. Kali ini saya akan membahas cara mendaftarkan anak di sekolah Sydney, Australia. Saya akan membagi pengalaman saya pribadi sebagai PhD student yang mendaftarkan anak usia 13 tahun dan 7 tahun. Kemudian saya juga akan berbagi bagaimana caranya mendaftarkan sekolah anak jika Anda bukan PhD student. Hal pertama yang dilakukan adalah kita melihat website Temporary Resident Program. Di situ kita akan melihat ada bagian Department of Education International, ada form 17755. Di situ kita akan isi biodata kita dan juga data-data orang tua yang diminta, seperti nama lengkap, kemudian kontak, number, email, lalu paspor, visa, dan karena saya PhD student, saya diminta confirmation of enrollment alias surat yang menyatakan bahwa kita memang kuliah di sini gitu, di Sydney. Kemudian juga kita diminta surat yang berkenaan dengan scholarship. Kenapa? Karena mereka meminta bagaimana financial status saya di Sydney begitu. Karena PhD student jika menyekolahkan anak-anaknya di high school dan juga primary school itu tidak dipungut biaya apapun. Berbeda dengan non PhD student, mereka ketika menyekolahkan anaknya mereka tetap harus membayar sesuai dengan biaya yang ada di tiap sekolah. Pada saat mengisi form 17755 ketika menyertakan COE dan letter of financial guarantee dari sponsorship saya, dari beasiswa saya. Kemudian saya juga menyertakan paspor dan visa saya. Kemudian setelah kita mengisi form 17755, kita harus attach dokumen-dokumen tadi dalam satu file, sehingga ketika kita email Temporary Resident Program, ketika kita email kita sudah menyebutkan bahwa form itu beserta dengan dokumen-dokumennya. Karena pada awalnya saya tidak melakukan itu, saya hanya Dear TRP team gitu ya, saya lupa Dear TRP, nanti saya tunjukkan di sini. Nah, saya taruhnya form, kemudian paspor, visa saya, kemudian paspor anak gitu ya, data anak gitu. Padahal ternyata yang diminta oleh mereka satu file, kemudian isinya adalah dokumen semua sudah lengkap. Kemudian ketika mereka sudah menjawab, TRP sudah menjawab bahwa ya silakan, sudah oke, tinggal membayar aplikasinya. Nah, per anak itu aplikasinya adalah $120 pada saat Januari 2022. Kemudian karena anak saya 2, maka saya membayar $240. Kemudian yang menarik adalah satu aplikasi itu untuk satu anak. Jadi isi form itu per anak gitu ya. Form 17755 itu untuk per anak. Jadi kita walaupun isi datanya sama, mereka memang begitu prosedurnya. Ketika sudah membayar dan mereka akan membalas lagi email kita bahwa mereka memberikan kita COP, yaitu Confirmation of Placement. Artinya anak ini sudah ditentukan oleh TRP, oleh pemerintah, oleh Department of Education. Mereka yang menentukan anak kita umur sekian di kelas apa. Jadi bukan saya minta mereka di kelas mana, tapi kita sebutkan saja usia dan kita sebutkan kelas berapa terakhir di Indonesia. Kemudian mereka yang menentukan. Pada saat itu anak saya sudah kelas 2 SMP di bulan Juli 2021, tapi ketika mulai Januari, untuk memulai di bulan Januari 2022 masih mengulang di kelas 2 gitu, SMP alias year 8. Kenapa? Mungkin perkiraan dari usia ya, pada saat itu 13 tahun. Kemudian anak saya yang kedua, justru anak saya umur 7 tahun, di 2021 itu kelas 1, artinya di bulan Januari masih kelas 1, tapi ditentukan oleh TRP bahwa anak saya kelas 2 gitu. Jadi kita ngikut aja gitu kan. Tapi kita boleh loh, teman saya bisa ketika anaknya diharuskan kelas 1 SD, tapi teman saya minta apa-apa deh anak saya kindi dulu gitu ya. Biar anaknya matang dulu atau bagaimana, punya pertimbangan masing-masing. Jadi itu tidak mutlak gitu, dari TRP itu kita ternyata masih bisa bargain gitu di sekolahnya.
DTRP-nya kita terima, tapi ketika mendaftarkan sekolah kita bisa minta penyesuaian di sekolah masing-masing. Oke, selesai mendapatkan COP, Confirmation of Placement untuk anak-anak kita, kemudian baru kita ke sekolahnya. Jadi sekolah yang dituju saya bawa semua ketika anaknya sudah tiba, karena nggak bisa mendaftar ke sekolah itu tanpa anaknya belum datang gitu ya. Jadi waktu saya mendaftarkan itu anak-anak belum tiba di Sydney. Nah, ketika anak-anak tiba di Sydney bulan Maret, kemudian saya bawa mereka ke sekolah yang dituju, kemudian diinterview dan diperiksa dokumennya dan minta dibawa paspor, visa gitu ya. Jadi semua yang asli itu dokumen asli diminta dilihat. Kemudian untuk anak saya yang SMP, yang kelas 2 SMP alias year 8 di high school, setelah diwawancara dan mereka selalu bilang, kalau untuk level high school, apalagi ini internasional dan belum ada pengalaman tinggal di negara yang berbahasa Inggris, maka sebaiknya anak ini ke Central Sydney gitu. Jadi saya kira itu adalah course gitu kan, karena mereka bilang supaya mereka mendapatkan English intensive course. Oke. Namanya course, saya pikirnya ya sudah mungkin ini kursus. Ketika saya antar ke Central Sydney Intensive English School, tiba di sana ternyata anak saya dites, kemudian alhamdulillah hasilnya bagus, tinggal writingnya harus dikembangkan. Jadi anak saya pada saat itu diminta untuk 1 term sekolah di Central Sydney Intensive Course itu. Kemudian yang bikin saya kaget ternyata ada teachers, ada principal, loh ternyata ini sekolah gitu ya, ada uniform gitu. Nah, itu ternyata sekolah di city gitu ya, di Victoria. Alhamdulillah anak saya menjalani English Intensive Course hanya 1 term, dan mereka tidak hanya belajar bahasa Inggris di sana, tapi yang namanya sekolah gitu ya. Jadi mereka pelajari semua, hanya pemahaman bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris itu lebih intensif seperti itu. Tapi kurikulumnya sama seperti kurikulum yang dipakai di sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, ketika anak sudah selesai, sudah bahasa Inggrisnya sudah improved, mereka yang menentukan, baru mereka membolehkan anak-anak ini ke sekolah-sekolah yang mainstream. Mereka menyebutnya sekolah mainstream ya, alias sekolah yang bukan khusus intensive English. Anak saya yang kedua, yaitu yang masuk ke primary school, ketika kita datang, kemudian mereka mewawancara seperti biasa, memeriksa dokumen asli, kemudian anak saya bisa langsung mulai di sekolah itu ya, di primary school. Itu tanpa harus improve bahasa Inggris. Kemudian anak saya masuk, dua-duanya menyertakan semua bukti yang ada, dan semua bukti itu difotokopi dan disimpan oleh mereka, dan yang asli tetap kita pegang gitu. Nah, yang menariknya adalah karena saya adalah PhD student, maka ketika saya tanya, ini saya mau konfirmasi gitu ya, ini betul kan saya tidak ada biaya lain gitu, tidak ada biaya sekolah. Oh ya betul, tapi kalau untuk biaya berenang, biaya field trip dan lain-lain itu tetap membayar, dan harus membayar uniform juga, harus beli uniform. Oke. Saya cukup lega karena beberapa teman cerita sekolah-sekolah di Sydney itu primary maupun high school range biayanya ada yang $500 per bulan, ada juga yang $500 per minggu. Jadi saya sangat beruntung bahwa saya adalah PhD student yang bisa menyekolahkan anak secara gratis di Sydney, Australia.